sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi penyewaan online perlengkapan pesta pada FLS House Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 1901156, jurusan Manajemen Informatika Reguler Pagi. Latar belakang penyewaan perlengkapan pesta di FL House Semarang merupakan sistem informasi yang menggunakan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Dengan membangun penyewaan perlengkapan pesta pada FL House Semarang yang dilakukan secara online sangat membantu dikarenakan praktis, menghemat waktu, dan efisien. Deskripsi proyek. Judul: Penyewaan perlengkapan pesta online. Tema: Sistem informasi penyewaan online perlengkapan pesta pada FLS House Semarang. Deskripsi: merancang dan membangun program sistem informasi penyewaan perlengkapan pesta pada FLS House Semarang yang bertujuan untuk mempermudah proses penyewaan perlengkapan pesta dan membantu proses pendataan penyewaan, laporan pembayaran, dan menjaga data agar tidak mudah hilang. Deskripsi proyek. Masalah yang terjadi yaitu meliputi 1. Peminjaman penyewaan perlengkapan pesta pada FL House Semarang masih manual atau masih mengunjungi tempat penyewaan secara langsung, membuat adanya antrian yang membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, adanya kesulitan proses pendataan penyewaan yang masih manual karena masih ditulis di kertas. Yang ketiga, adanya jumlah barang saat meminjam dan pengembalian tidak sama. Keempat, bagaimana membuat sistem informasi penyewaan dan pembayaran persewaan perlengkapan sehingga dapat membantu proses penyewaan dan pembayaran penyewaan perlengkapan pada FL House Semarang. Indikator kunci keberhasilan proyek. Yang pertama ada menghasilkan sebuah sistem informasi penyewaan online perlengkapan pesta pada FL House Semarang. Yang kedua, mampu menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai jadwal. Yang ketiga, mampu menyelesaikan proyek sesuai anggaran yang sudah disediakan. Yang keempat, proyek ini bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi sebelumnya. Kelima, proyek berhasil sesuai harapan. Metodologi kerja. Metodologi penyelesaian proyek. Metodologi yang digunakan pada perancangan sistem informasi penyewaan peralatan pesta online ini menggunakan metodologi fases. Pendekatan yang sering dipakai adalah yang berdasarkan fase atau fases, karena pendekatan ini adalah yang paling umum dan mudah diterapkan, baik untuk proyek skala kecil, sedang, maupun besar. Berdasarkan pendekatan tradisional ini, ada urutan yang harus dilalui dalam manajemen proyek sejak dimulai sampai selesai. Tahap-tahap dalam urutan metodologi fases adalah sebagai berikut. Pertama, ada fase inisialisasi. Yang kedua ada fase perencanaan atau perancangan. Ketiga ada fase pelaksanaan atau produksi. Keempat, sistem pengawasan dan pengendalian. Kelima ada fase penyelesaian. Meskipun tahap-tahap metodologi fase saling berurutan, tetapi tidak semua proyek harus melalui semua tahapan. Bahkan ada proyek yang harus melalui tahap 2, 3, dan 4 beberapa kali. Pendekatan ini juga selaras dengan siklus pengembangan software, yakni The Waterfall Model yang juga merupakan urutan yang satu tahap ke tahap lain secara linear. Selain itu, dalam penerapan metodologi ini, banyak organisasi atau perusahaan yang menerapkan. Di samping ada gambar metodologi fasesnya. Selanjutnya, metode pengembangan sistem yang digunakan pada sistem informasi penyewaan online perlengkapan pesta pada FLS House Semarang adalah Waterfall Model. Berikut ini gambar
contoh metode pengembangan waterfall modelnya. Metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis atau berurutan, sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Tahapan-tahapan metode waterfall. Yang pertama ada requirement atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembangan harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Kedua, ada desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan. 3. Implementation atau implementasi. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Yang keempat, ada integration dan testing atau bisa disebut pengujian sistem. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan model-model yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Kelima, ada operation dan maintenance. Operation dan maintenance adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pembangunan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Tahap ini bisa dikatakan final dalam pembuatan suatu aplikasi atau sistem. Selanjutnya ada rencana kegiatan. Tahapan pengembangan sistem yang pertama requirement definition atau analisa kebutuhan. Rincian kegiatannya ada analisa kebutuhan pengguna, prosedur, dan sistem manajemen. Selanjutnya ada sistem and software design atau perancangan sistem. Rincian kegiatannya yaitu analisa sistem yang berjalan, analisa sistem baru. Selanjutnya ada implementasi dan coding. Rincian kegiatannya yaitu perancangan coding, perancangan sistem DFD, perancangan database, dan perancangan input-output. Selanjutnya ada integration atau sistem testing. Rencana kegiatannya yaitu pembuatan sistem, pembuatan database, pembuatan form, report, dan menu, dan compile dan instalisasi program. Selanjutnya ada operation and maintenance. Rincian kegiatannya yaitu implementasi sistem, pengujian sistem, penerapan sistem, dan perawatan sistem. Berikut ini contoh jadwal pelaksanaan. Selanjutnya juga ada jadwal pelaksanaan dengan membentuk sebuah jadwal. Selanjutnya ada penjadwalan menggunakan WBS. Kesimpulan, setelah melakukan analisis dari sistem yang berjalan pada FL House Semarang dan menerapkan sistem informasi penyewaan online yang saya rancang, maka beberapa hal yang dapat saya simpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan membangun sistem informasi penyewaan online perlengkapan pesta pada FL House Semarang dapat memudahkan seseorang konsumen untuk menyewa perlengkapan pesta. Kedua, tidak adanya kesalahan pengecekan stok perlengkapan yang tercatat di data dengan perlengkapan yang tersedia di gudang. 3. Sesuainya perlengkapan yang dikirim
dengan yang diminta oleh konsumen. Keempat, tidak adanya kekurangan dalam pendataan pengambilan peralatan pesta dan dalam hal pendataan perlengkapan yang rusak atau hilang. Kelima, sudah tidak adanya kesalahan pencatatan transaksi, pembayaran, dan laporan karena kehilangan atau kerusakan berkas. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kritik dan saran akan saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.